Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Huda. Di sini saya akan memaparkan tugas pada topik 3 di bagian aksi nyata, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada topik 3 kali ini, mengangkat tema asesmen yang memanfaatkan dan mempertimbangkan pengetahuan tentang peserta didik. Sebagai bagian terakhir dari topik 3 ini, pada bagian aksi nyata kita diminta untuk menuliskan refleksi berdasarkan pertanyaan yang disediakan. Pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik ini? Dari topik 3 ini, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa asesmen yang kita gunakan tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil belajar peserta didik, tetapi juga untuk memahami proses belajar mereka. Pemahaman baru yang saya peroleh ini adalah tentang pentingnya mengintegrasikan pengetahuan tentang peserta didik seperti tahap perkembangan, lingkungan budaya, dan karakteristik individu ke dalam desain penilaian atau asesmen. Artinya, desain penilaian harus mempertimbangkan bahwa setiap peserta didik adalah individu unik dengan kebutuhan, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Asesmen yang mempertimbangkan faktor-faktor ini akan lebih efektif mendukung pembelajaran dan perkembangan. Pertanyaan yang kedua, hal apa yang paling menantang ketika Anda merancang asesmen dalam proses pembelajaran? Salah satu tantangan yang menurut saya paling menantang dalam merancang asesmen adalah adanya perbedaan dari setiap peserta didik, baik dari latar belakang, kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda di dalam kelas. Tantangan utama adalah memastikan bahwa asesmen yang saya berikan dapat mengakomodasi perbedaan tersebut. Setelah memberikan asesmen, juga perlu memberikan umpan balik yang bermakna dan mendorong peserta didik untuk berkembang. Ini juga adalah hal yang menantang, karena umpan balik harus spesifik, relevan, dan memotivasi. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakteristik, serta kemampuan peserta didik? Menurut saya, asesmen yang saya terapkan di kelas 10 Merdeka 8 sudah sesuai dengan tahap perkembangan, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik. Untuk tahap perkembangan peserta didik, contohnya saya menggunakan asesmen formatif yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik pada kelas yang saya ajar. Dalam materi memo, saya memberikan asesmen dengan memperhatikan apakah mereka mampu menulis memo sederhana berdasarkan situasi yang diberikan, baik dalam konteks formal, misalnya di tempat kerja atau sekolah, maupun informal, misalnya antar teman sebaya. Untuk lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian di mana pada asesmen yang saya berikan. Contohnya, saya menggunakan contoh-contoh dalam membuat memo yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan menggunakan contoh atau situasi yang relevan dengan latar belakang budaya peserta didik. Dan untuk kemampuan peserta didik, saya memberikan asesmen formatif pada peserta didik untuk menguji kemampuan peserta didik, di mana peserta didik diberikan kebebasan untuk menulis memo formal maupun informal. Tugas asesmen dirancang berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Peserta didik yang memiliki kemampuan dasar diberikan tugas menulis memo yang sederhana dan terstruktur, sedangkan siswa yang lebih mahir diberi tugas dengan situasi yang lebih kompleks. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah dapat memfasilitasi peserta didik dalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Menurut saya, dari sejauh saya mengajar di kelas 10 Merdeka 8, saya sudah dapat memfasilitasi peserta didik dari ketiga aspek tersebut. Ini memerlukan penilaian asesmen yang spesifik yang diterapkan dalam konteks kelas.
Asesmen yang efektif harus mampu memfasilitasi proses pembelajaran dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Contohnya, pada saat diskusi kelompok, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi. Melalui diskusi, peserta didik diberikan kesempatan untuk saling memahami, mencari solusi yang efektif untuk masalah yang dibahas. Hal ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk saling menyampaikan pendapat antara satu dengan yang lain dalam bentuk diskusi. Ada banyak hal yang harus dievaluasi dalam fasilitas yang diberikan kepada peserta didik, di mana umpan balik peserta didik sejauh ini sudah bagus, namun tidak terlepas dari adanya beberapa kendala dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan yang kelima, hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan asesmen? Hal lain yang ingin saya pelajari yaitu perbedaan asesmen pada setiap kurikulum. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia telah berganti kurikulum beberapa kali. Saya ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dari asesmen pada setiap kurikulum tersebut. Baiklah, itulah tadi pemaparan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.